Halo teman-teman, ya kembali lagi ke channel aku Dimas Prasetyo, dan untuk kali ini aku ingin membahas soal ya beberapa berita bola di hari ini di tanggal 13 bulan 8 ini. Ya ada banyak sih. Yang pastinya ya kita lanjut aja yang ke pertama, yaitu Timnas Indonesia U16 kemarin akhirnya mendapatkan kemenangan yang kedua kalinya ya. Kemenangan kedua kemarin melawan Vietnam dengan skor 1-0. Dan gimana ya, wah gak bisa berkata-kata sih kemarin tuh, karena ya walaupun untuk timnas U16 sendiri kita tahu ya sudah 2 kali menang gitu kan, dan sudah mendapatkan juara di Piala AFF gitu. Dan ya bisa dibilang ini adalah sedikit tamparan buat media Vietnam yang dulu kan kayak agak meremehkan Indonesia dalam apa namanya kejuaraan AFF ini kemarin kan. Kalau kalian tahu lah ya, kalian cari sendiri aja lah media Vietnam mana yang bilang kalau kita timnas U16 dari Indonesia gak bakal, ya gitulah, kalian aja cari sendiri gitu. Ya itu membuat aku kesel sih, dan ya I'm so proud for timnas U16 kita kemarin akhirnya menang. Ya semoga ini juga bisa menjadi semangat buat timnas yang di atasnya. Apalagi kan kemarin kata Coach Bima Sakti bilang kalau timnas timnas 16 ini yang bakal jadi timnas U17 ini nanti akan ikut piala Asia gitu ya. Nantilah kita lihat kayak gimana kelanjutannya. Dan ya ada lagi kemarin dari Coach Bima Sakti juga ngededikasikan buat pemain yang almarhum Lestaluhu gitu. Dan ya I'm so proud buat tim di sana. Ada Markus juga kan yang jadi pelatih gitu di sana. Dan ya kita lanjut ke berita kedua. Alarm. Berita kedua yaitu akhirnya Barcelona, tapi aku agak kesel sih. Kemarin Barcelona daftarkan pemain yang bisa dibilang gimana ya, kemarin kan Barcelona beli banyak pemain banget gitu kan ya, sampai nggak bisa mendaftar ke pemainnya gitu. Dan akhirnya Barcelona sendiri bisa mengaktifkan tuas ekonomi, bisa mendaftar ke pemainnya karena sudah kemarin mengaktifkan tuas ekonomi yang keempat. Dan gimana ya, Barcelona ini ya beli terlalu ambisius gitu. Seharusnya ya nggak usah lah. Bingung juga gitu. Sampai kemarin kan Lord kebaran kita yaitu Martin Braithwaite gitu, kemarin mau diputus kontrak segala. Dan iya tahu kalau kita mikirkan Lord Martin Braithwaite ya oke lah, dia sudah banyak saingan, ada Lewan, ada Aubameyang juga di lini depan. Dia mungkin nggak bisa gitu, tapi kalau dengan cara menyiksa pemainnya gitu ya gimana ya, kayak potong gaji lah, yang lain lah, tapi beli pemain baru kan kayak mindsetnya tuh kayak nggak dapat aja gitu. Entahlah ya, mungkin orang sana lah, aku nggak tahu kayak gimana. Bartomeu di Barcelona lagi, aduh anjor lah Barcelona. Dan next lah, nggak mau bahas lagi. Nggak mau bahas lagi, tapi ya maksudnya serah aja dari petinggi Barcelona kayak gimana. Pusing gimana, coba lihat rival atau Real Madrid nggak beli pemain, dikit aja beli pemain, tapi piala Super Eropa kemarin. Barcelona kapan? Next kita lanjut ke UEFA. Kemarin UEFA sudah memberikan 3 kandidat dari pemain terbaik dan juga pelatih terbaik. Untuk kandidat pemain terbaiknya itu Benzema, Courtois kiper Madrid, dan juga
Kevin De Bruyne, tapi feelingku bakal dapatnya ya Benzema sih, Benzema atau Courtois, tapi lebih dominan Benzema. Dan juga UEFA juga ngasih 3 kandidat juga untuk pelatih terbaik, yaitu Pep Guardiola kemarin, Jurgen Klopp dan juga Carlo. Tapi kalau di sini ya, kalau kita melihat gelar dan lain-lainnya, bisa menang ke ini sih, Carlo yang dibilang miskin taktik gitu. Kalau nggak tahu sih mau gimana, tapi untuk miskin taktik sendiri ya sebenarnya tergantung pelatihnya ya, nggak usah terlalu dipikirin banget. Yang penting kan dalam sepak bola itu sebenarnya ya menangnya memang, tapi kan dari sisi teknisnya juga harus dipikirkan juga kan sebenarnya. Tapi kalau misalnya dalam taktik itu efektif ya gimana gitu, yang penting kan efektif aja sih kalau kata gue. Dan ya kalau di sini dari ketiga nih, kalau kita lihat dari gelar ya menurutku pasti Don Carlo sih, Don Carlo. Bukan aku memihak kayak gitu sih, tapi kalau lihat dari gelar dan ambisiusnya menang Piala Eropa, Piala Champion Eropa kemarin sama Super Eropa juga ya. Kalau domestik juga Real Madrid bagus gitu, dapat juga gitu. Ya udah. Ya memang bagus kayak gimana coba. Ya itu sih untuk pelatih sih Carlo. Dan kemarin juga ada berita, bukan berita sih, ada pemberitahuan lagi dari France Football juga sudah mengasih 30 nominasi Ballon d'Or. Dan fakta uniknya di sini nggak ada Messi dan Ronaldo ada. Iya sih, kalau kita lihat Ronaldo musim lalu kayak mau menggendong banget, tapi kalau dilihat kayak gimana gitu kan. Ya kalau Messi ya jujur aja menurun sih, karena kemarin kan baru pindah ke PSG gitu, dan perannya nggak terlalu banyak, malah lebih banyak ke pemilik PSG yang bayangan, yaitu Mbappe. Ya gitu lah. Tapi aku lebih respect ke Messi sih. Ya walaupun Messi nggak ada di Ballon d'Or, ya sudah 7 anjir, ngapain dimasukkan lagi, ya udahlah, sudah nggak terlalu banyak cincong lagi lah kalau Messi. Dan lanjut lagi kita ke berita nggak tahu keberapa ini kemarin PSG, ngomong-ngomong masalah apa Messi yang di PSG gitu kan, Mas PSG. Nah kemarin kan PSG kan mau beli Rashford katanya kan, tapi kayaknya nggak bisa deh, karena dari pihak Ten Hag itu nggak mau jual Rashford, karena ya dari Ten Hag sendiri pengen bertahan gitu. Dan bagus sih selama Ten Hag melatih, so ya semoga nggak ngelawak lagi sih. Setidaknya Maguire jangan dimasukkan dulu, cari pelatih pemain back belakang lainnya gitu. Nah, itu sih kenapa ngomong MU kayak gini ya anjir. Ya kita lanjut aja ke berita selanjutnya, yaitu Hakim Ziyech yang kemarin menyatakan kalau dia rela ingin potong gaji kalau semisal AC Milan ingin meminangnya. Oke. Tapi masalahnya kemarin AC Milan membeli De Kepur dari klub Rouge yang kemarin kan kayak De Kepur yang nggak tahu lah, aku nggak tulisannya. Ya udahlah, kayaknya agak sulit sih. Tapi sih ya katanya juga AC Milan agak sedikit hati-hati, soalnya katanya si pemain ini yang sudah dibeli ini katanya permainannya hampir sama kayak Ziyech gitu. Ya kalau misalnya sama ya udah, tapi aku nggak tahu sih kayak permainannya. Aku sudah jarang lihat Serie A anjir. Ya tapi mungkin agak nanti bakal kulihat ya, lihat lah big matchnya gitu. Ya next aja kita lanjut ke tadi kan karena kita membahas Ronaldo gitu kan. Kemarin setelah Piala Eropa, Super Eropa ya Super, ya itulah kemarin ada dong Perez, presidennya Madrid, kemarin kan ditanya sama fansnya bahwa Ronaldo masuk ke Madrid lagi kan, ditanya. Lalu kata Perez, hah?
38 tahun kalian mau masuk. Ya gimana ya, ya kalau kita lihat dari apa ya, kalau kalau di sini sih aku malah membandingkan Ronaldo sama Ibra gitu. Tapi kalau gimana ya, kalau Ronaldo sendiri oke lah. eh Kalau mau masuk segala, kalau mau apa benerin tim segala, seharusnya kayak lebih ke Ibra tuh kalau aku. Kenapa? Walaupun tua tapi dia tuh mental apalah, di squad, di dalam apa namanya, di dalam ruang ganti itu Ibra tuh ngangkat banget gitu sih. Kayak nggak buat rusuh, nggak bawa apa, tim ini tim inilah, jadi nggak sampai misah gitu, sampai melawan pelatih segala kayak gitu sih. Dan aku kalau semisal Ronaldo kayak Ibra bakal mungkin bisa ya, mungkin bisa, tapi masalahnya ya terlalu memikirkan ego sendiri, ya bingung sih. Ini apa mungkin karena ini sih, karena aneh sih kalau kita mikir, karena adanya gelar individu di pertandingan grup gitu kan, di kompetisi grup gitu, kayak agak gimana gitu. Jadi kan orang memikirkan egonya sendiri, tapi ya seharusnya nggak usah terlalu dipikirin lah. Seharusnya kan ini kan harus kemenangan tim, bukan kemenangan individu doang. Jangan mikir ego lah paling enggak. Itu sih kalau dari aku. Dan lanjut saja, kalau ya setuju sih kalau dari Perez, ya 38 tahun ngapain ditarik lagi. Setuju sih, lah. Dan next, kemarin dari PSSI ini ngasih 12 mengasih sanksi untuk 12 wasit gitu karena agak bermasalah gitu kan. Dan sanksinya itu cuma 2 sampai 3 bulan doang gitu. Kayak kenapa enggak kayak kalau semisal bermasalah tuh kayak mereka malah mengistirahatin gitu. Kalau daripada mengistirahatkan, dikasih binaan dan yang benar-benar gitu sih kalau menurut aku, daripada diistirahatkan doang gitu karena dan ya kalau kemarin kalau nggak salah bilangnya ada 5 wasit utama, tiga wasit, tiga wasit asisten wasit, dan 4 wasit tambahan yang ada di pinggir apa, gawang gitu. Dan ya kalau kataku sih lebih dibina lagi, mungkin pengetahuannya kayak kurang gitu kan, atau kayak gimana gitu, daripada diistirahatkan. Gila ya, kesel sih. Dan terakhir ada dari FA, itu kemarin ngasih water break untuk klub-klub, pertandingan, setiap pertandingan dari Liga Inggris gitu. Jadi kayak ngasih water break selama 3 menit di menit 30-an, di menit 30 di babak saat pertama dan juga kedua. Kenapa? Karena cuaca di Inggris sudah musim panas lah, bisa dibilang musim panas, dan juga suhu di sana katanya 37 sampai 39 gitu. Lah, Anda tidak pernah ke Kalimantan gitu kan. Kalau Kalimantan tuh kalau sudah di apa namanya, sudah di 37, 38 dan hampir 40 malah. Kayak gimana rasanya gitu kan. Ya malah mainnya sore-sore lagi. Ya gitu lah. Ya itu sih kalau menurut aku. Dan itulah tadi berita-berita yang sudah ku berikan. Ya semoga kalian ada insight baru, dan ini kebanyakan berita dan juga insight aku sih. Jadi kalau kalian ada tambahan, kalian bisa komen aja di bawah. Dan itu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan dadah.